Saya melihat gambar akan ada kecelakaan bus wisata antar kota yang membawa anak-anak. Ada kecelakaan bus antar kota yang membawa ibu-ibu orang tua. Jadi energi-energi itu yang bisa mendatangkan bencana itu sendiri gitu loh. Dendam, kebencian menguasai diri kita, itu jangan biarkan itu terjadi. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah, di jalan, di kantor, pokoknya dimanapun kalian berada, tak doain semoga berbahagia selalu ya. Teman-teman, kita baru saja mendengar kabar berita duka cita dan saya turut berduka cita atas kejadian kecelakaan kereta api di Bekasi Timur ya. Kepada para korban turut bela sungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan akan diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya diminta untuk membahas masalah kejadian kereta api ya. Sebenarnya ini disclaimer sebelumnya ya, ini agak riskan karena memang menyayat hati ya. Menyayat hatinya itu bukan hanya kepada korban yang mengalami kecelakaan, tetapi kita juga kan semua manusia di Nusantara ini di beberapa 85% itu menggunakan jasa kereta api ya. Itu pasti kita akan merasakan kehilangan juga gitu, sama seperti mereka semua. Jadi teman-teman, kalau saya diberikan untuk berbicara gitu ya, diminta untuk berbicara oleh teman-teman semua, memang kejadian yang terjadi itu bukan hanya karena memang ada masalah sisi dari manusia itu sendiri, kesalahan dari manusia itu sendiri, tetapi juga karena memang sedang terbukanya pintu gerbang, pintu gaib pada titik itu. Jadi kalau bahasanya tuh ada black hole. Nah, jadi black hole itu bukan hanya ada di udara, bukan hanya ada di lautan, tetapi di daratan juga ada. Di titik terendah kesadaran manusia itu yang akhirnya benturan dengan energi itu. Jadi ketika black hole itu sedang terbuka, gerbang itu sedang terbuka, energi itu sedang terbuka, akan mengalami kebenturan kepada titik rendah manusia itu sendiri. Ya. Nah, energi itu akan menyedot energi listrik yang ada di sekitarnya, termasuk ke dalam diri manusia sendiri. Karena tubuh kita pun juga ada energi listrik sendiri ya. Teman-teman kan kalau misalnya jalan tiba-tiba bersentuhan, kok nyetrum gitu kan? Karena memang kita ini juga mempunyai energi listrik sendiri gitu ya. Nah, benturan dari alam gaib ini dengan energi si manusia ini sendiri ketika pintu ini sedang terbuka sehingga akhirnya menarik listrik di sekitarnya. Nah, itulah yang terjadi. Dan kedua, teman-teman, tarikan itu bisa terjadi masalah dari diri manusia itu sendiri. Misalnya dari rasa banyaknya masalah, atau ada rasa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, atau ada lagi kesedihan yang benar-benar tidak bisa terbendung sehingga menggeserkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, menggeserkan kehadiran kekuasaannya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga akhirnya bisa menarik bencana-bencana di dalam diri kita gitu ya. Nah, udah benturan itu terjadi gitu ya, ini lagi terbuka, paslah, cocoklah seperti itu. Nah, pertanyaannya,
kita manusia itu bisa lihat tidak untuk ketika black hole itu sedang terbuka gitu kan. Memang biasanya itu akan masuk kepada fase perpindahan waktu. Ya. Jadi ada titik energi tapi memang tidak bisa didetek secara kompas ataupun secara teknologi manusia, itu tidak bisa terdeteksi. Gitu ya. Dan tarikannya itu memang apakah tarikannya itu besar atau tidak itu pun tidak bisa terdeteksi. Jadi itulah pentingnya kita di dalam perjalanan itu, kita tidak boleh bengong bila mana memang lagi banyak kesedihan yang kita derita ya, yang kita rasa, kemarahan, kebencian, dendam ataupun hal-hal lainnya yang seperti itu sejenisnya, itu yang akan sangat sensitif sekali dengan hal-hal tarikan sebuah energi bencana. Itu sangat sensitif sekali. Nah, jadi energi-energi itu yang bisa mendatangkan bencana itu sendiri gitu loh. Itu makanya saya berkata bahwa bila kalian seorang muslim, baiknya di jalan berdoa. Bila kalian orang non-muslim juga, ya baiknya juga berdoa. Dan jangan sampai biarkan pikiran, kemarahan, dendam, kebencian menguasai diri kita. Itu jangan biarkan itu terjadi gitu ya. Dan memang sebelumnya kan saya juga, jadi kejadian sekarang ini memang itu udah di penglihatan saya. Kalau teman-teman yang mengikuti Feni Rama ya, saya pernah berbicara ini di salah satu media sosial ya, di infotainment, bahwa saya memprediksi akan ada kecelakaan kereta api. Ya, dan ini sesuai seperti yang gambaran yang saya lihat. Nah, makanya saya pas dengar kabar ini sangat-sangat sedih sekali gitu ya. Karena ya tidak ada yang menginginkan ini semua. Nah, pertanyaannya, ada yang memberikan pertanyaan kepada saya, Teh, gimana korban-korban yang ada di sana itu nanti jadi angker atau enggak gitu ya? Akan menjadi penasaran atau enggak gitu kan, sedangkan kita kan pasti kan harus melewati kawasan tersebut gitu kan. Gini loh teman-teman, masalah urusan manusia ya, mau mau kecelakaan atau mau meninggalnya sakit gitu ya, intinya bukan yang meninggal karena bunuh diri gitu ya, itu dia udah meneruskan urusannya dia ke akhirat ya. Nah, yang berbahaya itu adalah energi kesedihannya, energi ketidakikhlasannya, energi yang masalahnya belum selesai gitu ya. Energi kemarahannya ini itu yang akhirnya tertinggal. Nah, tertinggalnya itu akhirnya dikuasai oleh makhluk-makhluk di sekitar sana, menyerupai gitu. Jadi bukan dia semata-mata dia gentayangan atau dia misalnya tidak jadi apa? Jadi makhluk-makhluk yang mengganggu seperti itu kan. Kalau menurut saya tidak seperti itu, karena dia juga punya urusan yang lebih berat, punya urusan yang harus dia pertanggungjawabkan selama dia kehidupan di dunia gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman tidak usah khawatir yang berlebihan untuk masalah itu. Dan kalau bisa nih, saran saya, adakan doa bersama di titik lokasi tersebut ya. Adakan pembacaan doa secara muslim ataupun non muslim di titik lokasi tersebut ya. Mungkin bisa ganti-ganti, dibedakan harinya gitu ya, tapi intinya agar daerah itu akan menjadi energi positif kembali, jadi di cleansing, dibersihkan gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada tarikan energi negatif yang akhirnya menjadi makanan makhluk-makhluk sekitar seperti itu gitu ya. Karena kalau urusannya dia ya udah urusan ke atas gitu. Jadi saya tidak bisa berkata bahwa itu akan gentayang atau apa enggak. Tidak, saya tidak berkata seperti itu. Karena saya percaya banget rasa sakitnya pun sudah ditarik
ya udah diangkat ketika menjelang kejadian itu. Saya meyakini itu gitu ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala baik. Itu yang selalu saya yakini. Dan untuk warga yang ditinggalkan, bisa diselesaikan segala urusan-urusannya dia yang ada di dunia itu. Dan doakan saja agar ketenangan uh, milik almarhum ataupun almarhumah di sana gitu ya. Nah, itu saran saya. Jadi adakan ya selamatan, doa bersama di titik lokasi tersebut. Dan sejujurnya ketika saya dengar kabar itu ya, sedih. Kan ketika saya memprediksi sebuah keadaan, saya juga harapan saya tidak ingin terjadi. Harapan saya seperti itu. Karena ketika saya dilihatkan sebuah kejadian itu bukan berupa bisikan lagi, teman-teman. Jadi saya kayak nonton film gitu, lewat di depan saya. Saya lihat seperti itu. Dan itu sesuai dengan kejadian sekarang. Gitu. Dan insya Allah ini adalah kejadian kereta api terakhir kecelakaan di tahun 2026 ya. Dan jangan ada kejadian lagi. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Teh, ada kecelakaan lagi nggak terjadi ke depan? Dan memang kalau kecelakaan ke depan yang terjadi itu, saya melihat gambar akan ada kecelakaan bus wisata antar kota yang membawa anak-anak. Ya, satu. Dan kedua, ada kecelakaan bus antar kota yang membawa ibu-ibu orang tua. Nah, ini adalah sangat menyedihkan semua manusia yang menyaksikannya dan amarah yang dirasakan semua manusia yang menyaksikannya. Saya rasa seluruh Indonesia ataupun luar negeri juga akan marah kejadian ini. Jadi saya lihat kejadian ini memang karena masalah teknik ya, human error otomatis ya, nggak bisa dilewatkan gitu. Jadi saran saya gini loh, jangan untuk angkutan bus, untuk pemilik angkutan bus, jangan mendepankan hanya masalah target atau masalah keuangan, tapi tolong hargai nyawa manusia ya. Kendaraan yang tak layak untuk berangkat, mohon jangan dipaksakan atau diremehkan ya. Dan kondisi supir tersebut bila memang tidak layak untuk membawa kendaraan itu, mohon jangan diberikan kepercayaan untuk membawa penumpang ya. Jadi saya sarankan bila mana untuk antar kota, seorang supir harus diperiksa kesehatannya sebelum berangkat. Saya mohon. Jadi mohon hargai nyawa manusia. Jangan sekedar keuntungan yang dicari. Ini bukan tentang keuangan aja, tapi keuntungan ini juga masalah tentang nyawa, tentang kehilangan, tentang kerugian pasti. Ingin untung karena mencapai target. Tetapi jatuhnya ternyata lebih buntung atau rugi. Gak ada yang baik di kondisi itu. Ya, lebih baik saran saya untuk para pengusaha bus antar kota, mohon dievaluasi kendaraannya semua. Dan kedua, ketika supir ingin membawa rombongan ya, mohon diperiksa kesehatannya pada beberapa jam sebelum keberangkatannya. Gitu ya. Itu saran saya yang
Dan ada lagi kah kejadian? Oh ya, ada pertanyaan lagi. Oh ya, ada lagi kah kejadian? Ini kan tadi saya udah jawab. Saya melihat ada bus, gitu ya. Dan kedua, angkutan laut, ya, yang saya lihat. Tapi bukan kapal-kapal laut yang besar gitu loh, bukan kapal laut yang seperti kapal feri itu, bukan yang kapal seperti itu. Ini kapal yang uh, menengah lah besarnya, ukurannya ya, bukan maksudnya menengah itu bukan maksudnya saya lihat dari segi ekonomi, tidak, tapi ukurannya ya yang saya lihat. Dan ini pun lagi-lagi ini masalah human error, ini masalah meremehkan, masalah menyepelekan, menggampangkan semua bencana kendaraan itu terjadi karena faktor itu besarnya di luar dari alam, kejadian alam. Ya. Nah, jadi keberangkatannya ini melebihi kapasitas. Jadi akhirnya tidak kuat kondisi kapal tersebut sehingga tenggelam. Ya. Dan saya lihat di sana itu ada satu balita laki-laki usia antara 10 bulan sampai 1 tahun, laki-laki, botak. Itu yang sangat menyayat hati kita karena dia harus terlentang-lantung di laut seperti itu, merasakan panas, merasakan angin, merasakan itu semua. Itu yang membuat menyayat hati kita semua. Apakah anak itu pantas untuk merasakan ini karena masalah menggampangkan kondisi, menyepelekan kondisi? Gak layak mereka mendapatkan itu semua. Kalau ditanya, adakah kerugian yang didera? Ini udah bukan masalah kerugian materi lagi. Kalau materi kita, saya yakin semua bisa mendapatkan kembali. Tapi yang bahaya adalah kerugian ini berupa kerugian batin yang mengakibatkan ketraumaan yang sangat besar bagi para korban bencana. Itu yang menjadi sebuah kerugian yang sangat besar, sedangkan salah satu kendaraan mereka untuk kegiatan mereka itu adalah kapal laut. Jadi bisa kebayang kerugian mental seperti apa yang dirasakan. Nah, jadi mohon untuk perusahaan-perusahaan bus, angkutan laut gitu ya, tolong hargai nyawa manusia, dievaluasi angkutan-angkutannya gitu ya, jangan diremehkan. Ya, omongan saya ini saya juga nggak kepengen terjadi, disclaimer ya, saya tidak memaksakan untuk teman-teman semua untuk mempercayai, tidak, atau menggiring untuk teman-teman mempercayai, tidak. Tapi jadikanlah ini sebagai tolak ukur atau koreksi diri dan hati-hati. Ya, jadikan itu semua saja. Ya. Dan itu dia. Jangan kosong kalau dalam perjalanan gitu ya. Semua pasti manusia itu kan ya ada persoalan, masalahnya besar kecil. Ya. Jangan itu akhirnya menggerogoti diri kamu. Itu yang menjadi sebuah undangan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Hati-hati. Dan untuk pesawat terbang komersial, saya tidak melihat ada gambaran itu. Hanya masalah turbulence kecil, yaitu hal wajar ya, biasa terjadi di udara, tapi tidak hal yang bencana atau menjadi kecelakaan, itu tidak. Ya paling masalah delay
karena ya cuaca itu ya. Tapi di luar itu yang saya lihat kan sudah kejadian kemarin ya, yang kecelakaan pesawat itu ya, udah saya lihat dan sesuai dengan gambaran yang saya lihat dan saya alhamdulillah tidak melihat itu lagi. Saya nggak kepengen sebenarnya sih, jangan ya Allah. Kadang saya kalau ngeliat kayak gitu juga pertama kali kalau yang melihat kan dilihatin itu jantung berdebar tuh ya. What, ngeri juga lah gitu. Karena kan kita merasakan juga ketransfer juga kesedihannya, eh kehilangannya, kesakitannya itu ketransfer ke saya. Jadi makanya kadang-kadang kalau ngeliat itu kan tiba-tiba nangis kayak gitu. Makanya saya nggak pengen ya sampai ya terjadi. Untuk evaluasi aja omongan saya ini kalau ada yang mendengar ini dari angkutan gitu ya, darat umum atau angkutan laut, tolong hargai nyawa manusia ya. Ehm, Lakukan aktivitas seperti biasa. Untuk kalian pengguna kereta api, untuk kalian pengguna apa stasiun di daerah Bekasi itu lakukan aktivitas seperti biasa. Ya, karena yang hidup punya tanggung jawab sendiri, yang pulang yang meninggal juga punya tanggung jawab sendiri. Jadi semua udah ada tataannya gitu. Yakinin itu semua. Jadi jangan eh, jadi takut yang berlebih. Wah ini akan angker, ini pasti akan seram gitu. Ini akan menjadi hantu penasaran gitu. Jangan seperti itu. Ya, itu udah ada urusannya mereka semua. Itu masalah energi orang-orang yang makhluk-makhluk yang menyerupai aja. Itulah gunanya kenapa kita harus berdoa.